17 tahun yang lalu, saya tinggal di Eropa, di London waktu itu. Saya berkunjung ke Jakarta menengok ibu kami yang sedang sakit waktu itu. Dan saya waktu itu dipanggil oleh kakak saya, Prabowo Subianto. Belum ada Gerindra, saya belum politisi, saya bukan politikus. Kami waktu itu tidak ada ide sama sekali untuk mendirikan partai. Waktu itu kita bicara mengenai hal yang paling sederhana. Gizi untuk anak-anak dan bocah-bocah. Gizi. Waktu itu Pak Prabowo bilang ke saya, Syem, saya Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dan saya sangat prihatin. Karena saya dapat data-data yang sangat mengganggu saya. Data itu apa? 30% anak-anak Indonesia di bawah umur 5 tahun menderita kondisi yang namanya stunting. Saya agak bingung, saya tidak tahu. Saya tidak tahu terus terang aja, saya tidak tahu itu stunting apa. Saya nggak ngerti. Dan saya bingung kok ada mantan Jenderal Kopassus Baret Merah yang ajak bicara mengenai kurang gizi anak-anak. Dan ini merupakan suatu ancaman bagi bangsa Indonesia, dia bilang. Kalau 30% anak-anak kurang gizi dan stunting, dan dia jelaskan sekali itu stunting itu apa? Kondisi anak-anak yang menjadi besar, lebih besar, tapi kurang gizi. Bukan kelaparan, tapi kurang gizi. Perutnya lapar, perutnya kenyang, tapi dengan makanan yang tidak bermutu, yang tidak bergizi, asupan gizinya jauh tidak cukup. Dan ini bisa mengancam kondisi bangsa Indonesia. Dia bilang, Syem, kalau kita biarkan ini, coba bayangkan ya, 15 tahun, 20 tahun lagi ya, orang-orang yang masuk angkatan kerja kita, 30% cacat otak, dengan IQ 70. Saya agak bingung, my God, stunting itu anak-anak, menyebabkan anak dengan IQ 70. Kalau kita di sini, semua di sini saya lihat sehat. Ada yang gemoy lagi di sini. Ya, ada gemoy. Mungkin sebentar lagi saya jadi gemoy ya kan, karena tambah cabi, ya orang gemes gitu ya Pak, ya. Pak Rosan masih langsing, ya udah. Apalagi Budiman. Ya. Nabi waktu itu ini suatu malapetaka. Ini bencana menurut Prabowo, bencana. Maka dia bilang salah satu solusi adalah kita berikan gizi dan makanan cukup agar supaya kita mencegah manusia dengan IQ 70. Kita di sini semua ada 105, minimal 105. Ya, ada mungkin genius seperti Pak Habibie. Ya, Budiman saya kira 130. Ya, genius. Kita tepuk tangan untuk Budiman. Saya kira sama dengan Pak Rosan, genius. Saya 105 IQ. Tapi 30% rakyat kita bisa dengan IQ 70. 70 berarti apa? Sedikit di atas kera, di atas monyet, di atas gorila. Saya kira gorila dan orangutan lebih pintar dari 70. Ini kondisi sangat serius. Nah, saudara-saudara, Prabowo dan Gibran sekarang menawarkan dan akan nanti pada saat mereka dilantik insya Allah jadi presiden dan wakil presiden Indonesia, mereka akan mulai suatu program yang luar biasa dahsyat. Program makanan gratis. Satu kali sehari makan siang kita makan gratis. 78 juta anak sekolah, anak para sekolah, sampai ke bocah-bocah termasuk bocil-bocil. Saya baru tahu itu bocil apa, bocah cilik. Dan ini semata-mata idenya Prabowo sejak tahun 2006. Saya bersaksi. Prabowo ini terobsesi. Setiap kali saya ketemu dia, hampir setiap kali dia bicara gizi, susu, ikan, kacang hijau. Makanan gratis. Prabowo terobsesi, Pak Rosan.
Dia sudah terobsesi, dia mau 78 juta. Nah, dan ini satu ide baru, karena seorang profesor perempuan yang pintar sekali, Profesor Keke, kalau nggak salah dari IPB Bogor, dia bilang waktu itu, berapa bulan lalu, Pak Prabowo, tidak cukup gizi untuk anak-anak. Ibu-ibu yang sedang hamil juga harus diberikan gizi dan makanan cukup. Kenapa? Karena ibu-ibu ini yang berikan makanan kepada anak-anak di dalam rahimnya. Dan ternyata ada satu data yang sangat mengganggu Prabowo dan juga saya dan tim. Setiap tahun ternyata 50.000 anak lahir cacat tiap tahun. 50.000 lahir cacat, disabilitas. Karena apa? Karena kurang gizi. Ibunya kurang gizi, miskin, tidak cukup makanan, maka anak-anak ini banyak lahir buta, lahir tuli, mungkin tidak ada cabang tubuhnya, dan ini dan itu, dan banyak yang juga nggak bisa jalan dan mereka. Begini, ini kondisi real.